Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya kira terima kasih karena dua pembicara sebelumnya agak singkat, jadi memberi waktu saya agak panjang untuk berbicara. Ya saya kira belum seberapa ini, dibilang sudah 7 tahun kita bicarakan BNI dan belum terbentuk secara baik. Saya mau mengingatkan ya, bahwa SMUH itu terbentuk 13 tahun setelah DEMA dibubarkan. Jadi 13 tahun di UNHAS itu tidak ada lembaga tingkat universitas. Itulah yang membuat kami sebagai aktivis khususnya ketua senat dan ketua BPM di UNHAS, di lembaga-lembaga fakultas itu resah dengan situasi itu. Jadi kalau baru 7 tahun, baru 3 tahun berhenti. Ini SMUH itu terbentuk 13. Karena saya hadir sini dalam kapasitas itu, saya ditulis sebagai mantan wakil ketua SMUH, jadi saya hanya mau cerita soal itu. Mudah-mudahan informasi ini berguna bagi baik WR1, para dosen dalam rangka meramu ini. Jadi saya ceritakan bahwa awal yang kita buat adalah kita bentuk namanya KLK, Kesatuan Lembaga Kemahasiswaan. Isinya termasuk Pak Marhain, ini kebetulan saya satu angkatan, dia pengurus ketua senat di kedokteran. Setelah Dokter Icang ya. Nah, jadi kita bentuk KLK. KLK itu Kesatuan Lembaga Kemahasiswaan. Isinya itu sangat elit, tidak boleh dicampuri siapapun. Isinya itu hanya ketua senat dan ketua BPM fakultas. Jadi kitalah yang bertemu hampir tiap minggu, membicarakan, merumuskan bagaimana membentuk lembaga di tingkat universitas. Jadi jangan menyangka itu ringan, tidak. Terjadi perdebatan, pertengkaran yang sangat berat saat itu. Mengapa? Karena ada dua fakultas waktu itu yang relatif tidak terlalu suka dengan adanya lembaga itu. Salah satunya kedokteran. Dan yang paling keras fakultas teknik saat itu ya. Tetapi karena kita rutin ketemu hampir tiap 2 minggu, tiap bulan, itu akhirnya kita sampai kepada keputusan untuk membentuk lembaga tingkat universitas. KLK ini berkomunikasi pada hampir semua senior. Saya sama Pak Aminuddin Sam, waktu itu dia ketua senat pertama FKM. Itu hampir 3 kali ketemu dengan Kak Taslim, berkunjung khusus ke rumahnya. Bahkan kita minta anggaran dasar, anggaran rumah tangga Dewa Mahasiswa itu disuruh bongkar sendiri gudangnya. Saya berdua sama Aminuddin itu bongkar dan dapat buku itu hampir di bagian paling bawah dari gudang itu. Setelah itu kita rapikan kembali. Setelah itu kita anjang sana ke beberapa profesor, guru besar, ada Prof. Matulada, Prof. Burhansa, Prof. Sukur Abdullah di Sospol, Prof. Laica di Fakultas Hukum. Kita tanyakan soal-soal ini, kita sharing. Alhamdulillah bersamaan dengan itu tahun 90 keluar keputusan Menteri Pendidikan Kemendikbud Fuad Hasan, pembentukan SMPT, Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi. Itu adalah dasar hukum yang sangat kuat. Tetapi hasil diskusi kita di KLK itu hanya memakai nama SMPT-nya, kelembagaannya. Isinya sama sekali berbeda dengan itu. Isinya itu adalah hasil diskusi kita hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun juga kita KLK itu. Berdiskusi, rutin bicara, ngobrol, berganti ketua senat fakultas, tetap kita ajak untuk tetap bicara soal itu. Nah, kita juga rajin konsultasi dengan senior-senior yang masih ada di kampus, termasuk Kak Cunan, Kak Bram di kedokteran, Kak Anca di Fakultas Teknik. Rajin juga kita ngobrol dengan mereka-mereka ini, meminta masukan-masukan. Akhirnya kita sampai pada sebuah bentuk lembaga yang kita sepakati, dan menurut saya itu
mesti kita setback ke situ. Ya kalau bukan karena itu romantisme, karena itu cocok buat saya saat itu. Tapi menurut saya bentuk lembaganya itu yang agak pas kalau lembaga kemahasiswaan. Apa itu? SMUH itu kita tidak pakai, universitas lain memakai istilah SMPTUI, SMPTUGM. Kita enggak. Kita langsung SMUH, Senat Mahasiswa Universitas Hasanuddin. Bentuknya, formatnya itu bertolak belakang jauh dengan apa yang diatur oleh Kemendiknas waktu itu. Apa itu? Kita membentuk Senat Mahasiswa Universitas yang kita asumsikan adalah partner dari Senat Guru Besar tingkat universitas. Jadi rektor adalah membawahi dua lembaga besar, satu Senat Guru Besar dan yang satunya adalah Senat Mahasiswa. Jadi dia bukan badan eksekutif. Karenanya di beberapa tempat saya menolak istilah BEM. Mengapa? Itu kan kita ikut-ikutan saja orang di Jawa. Senat Mahasiswa Universitas bukan badan eksekutif. Dia adalah perwakilan mahasiswa tingkat universitas. Sehingga tidak perlu ada dia punya badan semacam badan pengawasnya, apa tidak perlu. Yang ada BPN-nya itu senat fakultas. Di universitas tidak. Dia adalah perwakilan mahasiswa tingkat universitas. Nah, jadi Senat Mahasiswa Universitas inilah yang membentuk bidang-bidang yang akan bekerja, misalnya khusus untuk pengkaderan, khusus untuk macam-macam. Bahkan kita juga bikin bidang aspirasi. Jadi seluruh demonstrasi di Unhas itu baik dari fakultas apapun harus diakuisisi dan diakui oleh BEM, oleh Senat Mahasiswa Unhas. Semua yang mau bikin melapor ke SMUH dan saya klaim itu kegiatan SMUH. Mengapa? Karena SMUH itu lembaga resmi di Kemendikbud ya. Jadi baik polisi maupun tentara waktu itu, karena kita berada dalam situasi yang sangat represif, itu tidak bisa bikin apa-apa karena kegiatan ini resmi, kegiatan lembaga yang diakui oleh negara. Nah itu strategi kita dulu mengapa relatif kita aman. Jadi jangan lembaga tingkat universitas itu menjadi, kalau dulu ada 12 fakultas, ada senat fakultas 12, jangan lembaga tingkat universitas itu menjadi senat fakultas ke-13. Jadi jangan ambil kewenangannya fakultas. Mengapa dulu? Saya juga heran sekarang ini dan masih juga agak bangga lihat dosen-dosen sudah pakai jas merah juga. Jadi SMUH pertama itu kita tidak mencampuri sama sekali ospek di tingkat fakultas. Dulu ada namanya ospek pusat. Ketika kita bentuk SMUH maka kita hapuskan. Jadi senat mahasiswa universitas itu tugasnya hanya menerima dan menginaugurasi mahasiswa baru. Itulah kita kumpulkan di lapangan PKM. Dan kita sepakati mulai tahun itu, tahun 91, semua mahasiswa Unhas harus menggunakan jas merah. Jadi kita, semua fakultas kita ada perwakilan, kita kasih pakai jas merah. Pengurus senat mahasiswa Unhas diberi waktu 2-3 jam untuk bicara di ospek fakultas. Nah, jadi kita tidak mengambil alih apa yang dikerjakan fakultas. Karena kenapa? Logika dasarnya adalah senat mahasiswa universitas hanya kuat kalau senat fakultas kuat. Nah, itu dasar berpikirnya. Itulah yang sayang sekali di kemudian hari tiba-tiba ADART berubah, ada lagi badan apa kan di situ di tingkat provinsi, badan perwakilan di tingkat universitas, bahkan lebih jauh lagi di periode ketiga SMUH itu pemilihan umum, pemilihan langsung. Itu menurut saya kebablasan. Tidak bisa. Lembaga tingkat universitas, lembaga mahasiswa itu elit. Suka atau tidak suka dia elit. Itulah elit mahasiswa. Jadi yang hadir di sini
yang menjadi pengurus itu hanya orang yang pernah ketua senat dan pernah pengurus senat di fakultas atau pernah anggota DPR di fakultas. Karenanya dia memang elit. Jadi mengukur elit mahasiswa di kampus, lihat senat mahasiswa universitas.